Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you in a good condition. Okay? I hope you always stay at home, stay safe, and stay healthy. Okay? Today we are in the first meeting. We are going to learn about offering and suggestion. But in the first meeting, we only study about suggestion. What is suggestion? Do you know? Okay. I will start the lesson today about suggestion. Are you ready to learn? Untuk materi pertama yaitu tentang suggestions and offer. Apa itu suggestion? Suggestion dalam bahasa Indonesia artinya saran. Yang pertama tentang asking for suggestion, yaitu ungkapan yang digunakan untuk meminta saran atau masukan. Kita bisa menggunakan kata shall yang artinya yaitu haruskah atau apakah sebaiknya. Rumus yang digunakan yaitu shall, kemudian ditambahkan subjek, di situ subjeknya I sama we, kemudian ditambahkan dengan verb one. Contoh kalimatnya yaitu shall we go home early? Haruskah kita pulang ke rumah lebih awal? Di situ rumusnya menggunakan shall, kemudian subjeknya we, kemudian ditambah verb one-nya di situ go. Contoh selanjutnya bisa dilihat, contohnya bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggunakan kata should untuk meminta saran, yang artinya yaitu haruskah. Rumusnya should kemudian ditambah subjek IV kemudian ditambahkan dengan verb one, masih sama dengan yang tadi. Contoh kalimatnya yaitu should I go to the clinic? Haruskah saya pergi ke klinik? Itu contoh kalimat untuk meminta saran. Di situ rumusnya sudah sesuai ya. Should kemudian ditambah dengan subjek I kemudian ditambah verb one-nya di situ go. Contoh kalimat selanjutnya itu ada should we order the ticket? Tuh, selanjutnya contoh-contohnya bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya tentang giving suggestion, yaitu ungkapan yang digunakan untuk memberikan saran atau masukan. Yang pertama tadi asking untuk meminta, sekarang giving untuk memberikan saran. Kita bisa menggunakan kata could yang artinya yaitu bisa atau dapat. Rumusnya you could plus verb one. Di situ subjeknya dulu you, baru diikuti kata could, baru ditambahkan dengan verb one. Contoh kalimatnya yaitu you could go home early. Kamu bisa pulang ke rumah lebih awal. Di situ rumusnya subjek you, kemudian diikuti kata could, ditambah go verb one-nya. Contoh selanjutnya bisa kalian pahami. Selanjutnya yang kedua bisa menggunakan kata might yang artinya yaitu bisa atau boleh. Rumusnya you might plus verb one. Berarti subjeknya dulu you diikuti might baru ditambah verb one. Contoh kalimatnya you might tell your problem to your parents. Kamu bisa menceritakan masalahmu kepada orang tua. Di situ rumusnya ada subjek you diikuti dengan kata might kemudian ditambah dengan kata tell verb satunya di situ. Contoh selanjutnya ini bisa dipahami. Di situ semuanya menggunakan kata might ya. Subjeknya dulu kemudian might kemudian verb one. Yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan kata should yang artinya yaitu harus. You should plus verb one. Subjek kemudian should baru verb one. Contoh kalimatnya you should see the doctor. Kamu harus mengunjungi dokter. Ini saran. Rumusnya sudah tepat ya. Kata you kemudian should tambah verb one. Di situ you should.
Selanjutnya yang keempat yaitu why don't you, yang artinya kenapa kamu tidak. Rumusnya why don't you kemudian ditambah dengan verb one. Contohnya, why don't you order your lunch online? It's more practical. Kenapa kamu tidak memesan makan siangmu secara online? Itu lebih praktis. Nah, ini contoh untuk memberikan saran. Rumusnya why don't you kemudian ditambah dengan verb one. Di situ verb one-nya yaitu order. Contoh selanjutnya ini. Selanjutnya yang kelima, kita bisa menggunakan kata how about or what about, yang artinya yaitu bagaimana kalau. Rumusnya how about or what about ditambah dengan verb ing, diikuti noun. Verb ing-nya itu noun ya. Contoh kalimatnya, how about going picnic this Saturday? Bagaimana kalau pergi piknik Sabtu ini? Di situ rumusnya menggunakan how about kemudian ditambah verb ing-nya, di situ kata going kemudian diikuti piknik. Di sini yang kedua sama, tetapi di sini menggunakan kata what. What about going picnic this Saturday? Contoh selanjutnya ini masih tentang memberikan saran. Selanjutnya yang keenam, if I were you, I would, artinya jika aku jadi kamu, aku akan. Rumusnya if I were you, I would plus verb one. Contohnya, if I were you, I would accept that job offer. Jika aku jadi kamu, aku akan menerima tawaran pekerjaan itu. Ini masih memberikan saran. Rumusnya if I were you, kemudian I would, kemudian diikuti verb one. Di situ verb one-nya ada accept, continue. Selanjutnya yang ketujuh ada kata let's, yang artinya yaitu mari kita. Rumusnya let's plus verb one. Contoh kalimatnya, let's pray before we study. Mari berdoa sebelum kita belajar. Kata let's diikuti dengan pray verb one-nya. Contoh selanjutnya itu ada let's find a good book in the library. Selanjutnya accepting a suggestion. Apa artinya? Yaitu ungkapan yang digunakan untuk menerima saran atau masukan. Nah, jika kita ada seseorang yang memberikan saran kepada kita, kita bisa menerima, bisa juga menolak. Jika kita menerima saran tersebut, kita bisa menggunakan kata-kata di bawah ini seperti sounds great yang artinya kedengarannya hebat. Yang kedua, sounds good to me yang artinya kedengarannya bagus buatku. Selanjutnya, that's a good idea. Itu ide yang bagus. Oke, baiklah. Selanjutnya, let's do that. Yang artinya, mari kita lakukan. Nah, kata-kata di bawah ini yaitu contoh kalimat atau kata-kata yang kita gunakan jika kita menerima saran tersebut. Ada ini, selanjutnya I'm up for it, yang artinya aku bersedia. Selanjutnya, declining a suggestion, yaitu ungkapan yang digunakan untuk menolak saran atau masukan. Tadi yang pertama menerima, yang ini menolak. Kita juga bisa menolak saran yang diberikan oleh orang lain. Kata penolakannya bisa maybe some other time, yang artinya mungkin lain waktu. We'd better not. Aku atau kita sebaiknya tidak mengikuti atau melakukan saran yang diberikan. I don't think it's a good idea. Aku pikir itu bukan ide yang bagus. I'm not sure about that. Aku tidak yakin tentang hal itu. Nah, kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menolak saran. Yang terakhir yaitu contoh dialog untuk menanyakan dan memberikan saran. Di sini ada contoh percakapan antara Desi and Nizar. Nah, di sini
Bisa dilihat itu contoh percakapannya. I've been studying algebra for a month, but I don't understand. Shall I quit studying? Don't quit. Why don't you take private course? You might find it easier. Sounds good to me. Aku telah mempelajari aljabar selama 1 bulan, tapi aku masih belum mengerti. Haruskah aku berhenti belajar? Si Nizar itu memberikan saran kepada si Desi. Jangan berhenti. Kenapa kamu tidak mengambil kursus privat? Kamu mungkin akan lebih mudah mempelajarinya. Kemudian si Desi kedengarannya bagus buatku. Berarti intinya di sini Desi menerima saran yang diberikan oleh Nizar. Demikian penjelasan tadi mengenai suggestion. Ada asking suggestion, giving suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion. Ada kata-kata untuk memberikan saran dan menerima saran, menolak saran. Demikian pembelajaran untuk suggestions. Okay, student, I think enough for the explanation today about suggestion. I hope all of you understand about the material today. Okay, thank you for watching and see you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.